Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Naimat Witirta dengan NIM C1B024022. Hari ini saya akan membuat video cara mengoperasikan secara langsung SPSS menggunakan data yang sudah saya miliki, yaitu data skripsi dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Promosi dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen Pengguna Gojek. Baik, yang pertama saya akan melakukan pengujian pada uji validitas, yang dimana fungsinya adalah mengukur sejauh mana suatu instrumen atau pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Di sini saya sudah memiliki data dari hasil kuesioner yang sudah saya sebarluaskan, memiliki 111 responden. Jadi di sini saya sudah memiliki kolom label dari variabel X1.1 hingga total variabel Y. Yang pertama kita lakukan adalah mengcopy seluruh variabel yang kita miliki. Lalu kita pindah ke SPSS dan pada variabel view ini kita paste. Lalu kita paste juga di bagian label. Pada variabel total kita ganti nama menjadi kualitas pelayanan. Lalu pada total X2 menjadi promosi, total X3 menjadi harga, dan pada variabel Y kita ganti menjadi kepuasan konsumen. Lalu pada data view ini kita ambil data yang kita miliki tadi dari 111 responden tersebut, kita copy dari X1.1 hingga total Y. Lalu kita pindah ke SPSS pada data view dan kita paste. Maka data dari 111 responden tersebut pada Excel berpindah kepada SPSS. Nah, yang kita lakukan untuk uji validitas ini adalah klik Analyze, Correlate, dan Bivariate. Lalu kita pindahkan variabel X1 ke dalam variabel. Seperti X1.1, X1.2, X1.3, hingga total pada X1. Setelah kita pindahkan pada variabel, kita klik OK. Maka uji validitas pada variabel X1 telah keluar. Untuk uji validitas pada variabel X2, X3, dan Y, kita lakukan berulang seperti tadi. Kita pindah ke data view, kita klik Correlate, Bivariate, dan Reset. Kita pindahkan variabel X2. Dan totalnya. Klik OK, maka uji validitas X2 keluar. Lakukan berulang pada variabel yang berbeda. Uji validitas sudah diselesaikan untuk keseluruhan variabel. Kualitas pelayanan, promosi, harga, dan kepuasan konsumen. Selanjutnya kita melakukan pengujian pada uji reliabilitas, yang dimana fungsi dari uji tersebut adalah menilai konsistensi atau keandalan suatu instrumen penelitian. Jika diuji ulang dalam kondisi yang sama, hasilnya akan tetap konsisten. Data yang sudah kita copy pada sebelumnya, tetap dengan 111 responden ini, kita klik Analyze dan pilih Scale dan Reliability Analyze. Nah, kita pindahkan variabel X1 ini ke dalam item ini. X1.1, X1.2, X1.3, hingga X1.10. Kita cukup memindahkan variabel X1.1 hingga X1.10
tanpa memindahkan X totalnya. Lalu pada bagian model ini terdapat berbagai macam pilihan, tetapi kita pilih yang bagian alpha. Lalu kita klik OK. Nah, uji reliabilitas pada X1 hasilnya telah keluar. Dan lakukan berulang lagi untuk variabel lainnya. Klik Scale dan pilih Reliability Analyze. Kita reset dan kita lakukan pengujian pada X2. Lakukan berulang pada variabel yang berbeda. Maka seluruh uji reliabilitas telah keluar. Selanjutnya kita lanjut ke dalam uji asumsi klasik. Di dalam uji asumsi klasik ini yang pertama ada uji normalitas, yang dimana fungsi dari uji normalitas ini adalah memeriksa apakah data terdistribusi normal atau tidak. Syarat pentingnya beberapa analisis statistik seperti regresi linear. Pada variabel view ini kita buatkan variabel yang kita miliki. Nah, pada label kita beri nama, yaitu kualitas pelayanan, lalu promosi, harga, dan kepuasan konsumen. Di data view, sudah terlihat X1, X2, X3, dan Y. Kita kembali ke Excel. Kita copy data pada X1.1. Sampai dengan 111 responden ini, kita kembali ke SPSS dan kita pas. Lakukan berulang pada variabel yang kita miliki. Lalu keluar seluruh total dari 111 responden ini. Kita klik Analyze, lalu kita klik Regression dan Linear. Nah, pada variabel independen ini kita masukkan variabelnya, yaitu variabel X. Kita pindahkan. Dan pada variabel dependen kita masukkan variabel Y. Lalu kita klik statistik. Di sini kita centangkan estimate, model fit, deskriptif, dan collinearity diagnostic, serta Darwin-Watson. Continue. Pada plots, pada variabel X kita pindahkan Z-spread, dan pada Y kita pindahkan stress rate. Kita centang histogram serta normal probability plot. Dan pada save, di residual ini kita klik unstandard dan klik continue dan klik OK. Maka hasil outputnya keluar. Pada histogram kepuasan konsumen di dalam uji normalitas, ini hasil interpretasinya adalah hasil dalam uji normalitas histogram menghasilkan bentuk kurva menggunung, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Nah, lalu ada B-plot. Pada B-plot, hasil interpretasinya adalah hasil dalam uji normalitas B-plot menghasilkan garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Nah, terakhir pada uji normalitas ini ada one sample Kolmogorov-Smirnov test. Caranya adalah kita kembali kepada data, kita analyze dan pilih non-parametric test dan legalisi dialog. Kita pilih one sample KF. Nah, di unstandards ini kita pindahkan ke tes variabel yes dan kita klik OK. Di sini sudah keluar one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Nah, hasil interpretasinya adalah
Jika nilai asymmetric, yaitu nilai di sini, lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, begitupun sebaliknya. Dari hasil uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov ini didapatkan hasil sebesar 0,2 yang artinya terdistribusi normal. Kita lanjut ke dalam uji selanjutnya. Nah, selanjutnya ada uji multikolinearitas. Fungsinya adalah mengetahui apakah ada hubungan yang terlalu kuat antar variabel independen bebas dalam regresi. Hasil output tadi, nih, di koefisien. Syarat dari uji ini, kita hanya lihat dari tolerance dan nilai FIF-nya. Syarat dari nilai ini adalah jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Dan pada nilai FIF, jika nilai lebih kecil dari 10 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Kita lihat hasil interpretasinya. Nah, hasil interpretasi dari uji ini untuk nilai toleransinya sebesar 0,5,21 yang dimana itu lebih besar dari 0,10. Artinya tidak terjadi multikolinearitas. Dan pada nilai FIF-nya 1,918, yang mana syaratnya adalah jika nilai FIF lebih kecil dari 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Jadi dua nilai ini memenuhi syarat dan artinya tidak menunjukkan terjadinya multikolinearitas. Selanjutnya, uji ketiga di dalam asumsi klasik ini ada uji heteroskedastisitas. Fungsinya adalah untuk mengetahui apakah varians dari residual atau terjadinya error dalam model regresi bersifat konstan atau tidak. Kita klik transform, compute variabel, lalu di sini kita tulis S2. Nah, di sini kita klik all dan ABS. Nah, dan standar. Kita klik oke. Nah, pada data ini sudah terlihat ada res 2. Lalu untuk menguji heteroskedastisitasnya, kita klik Analyze, Regression, dan kembali ke Linear. Nah, pada Dependent kita ganti dengan res 2. Lalu klik Statistik, kita hilangkan centang dari Descriptive, Collinearity, Darwin-Watson, dan kita centang Covariant Matrix. Lalu klik Continue. Pada Plots, kita hilangkan histogram dan normal probability plot, continue, dan klik OK. Nah, di sini kita cari scatter plot. Di sini sama ya. Nah, dari hasil uji heteroskedastisitas ini memperlihatkan bahwa titik-titiknya menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah pada angka 0. Ini. Pada sumbu Y. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai. Baik, selanjutnya kita dapat melihat uji heteroskedastisitas ini dari tabel koefisien, yang dimana kita lihat dari nilai sig-nya, yaitu ini. Artinya, syaratnya adalah lebih besar dari 0,05. Nah, nilai di sini besar dari 0,05. Jadi, dapat dipastikan tidak terjadinya heteroskedastisitas. Nah, terakhir pada uji asumsi klasik ini terdapat uji autokorelasi, yang dimana fungsinya digunakan untuk melihat apakah ada korelasi atau hubungan antar residual dalam data runtut waktu. Hasil output tadi, ini ada model summary-nya. Kita lihat di Darwin-Watson-nya 1,811. Hasil interpretasinya, nah,
DU kurang dari D, yang dimana nilai D itu adalah 1,811 atau nilai Darwin Watson-nya. Dan nilai Darwin Watson-nya kurang dari 2,2537. Dari mana kita melihat 2,2537 ini? Total responden kita ada 111 dan nilai Darwin Watson kita 1,811. Nilai DL dan nilai DU kita lihat dari tabel. Kita lihat di K3. Kenapa di K3? Karena kita memiliki variabel X 3, yaitu X1, X2, dan X3. Kita lihat pada yang jumlah respondennya 111. Di DL-nya yang 1,6355 dan DU-nya 1,7463. Nah, kita sesuaikan dengan rumus, yaitu 4 kurang DL, 4 kurang DU. Nah, nilainya 2,3645 dan 2,2537. Maka nilai Darwin Watson kecil dari nilai 2,3645 ataupun 2,2537. Artinya tidak terdapat autokorelasi. Baik, terakhir kita masuk ke uji hipotesis, yang dimana pertama kita akan membahas uji parsial atau uji T, yang fungsinya untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Di sini kita tuliskan X1, X2, X3, dan Y, sesuai dengan variabel yang dimiliki. Lalu desimalnya kita ganti 0. Nah, labelnya kita tulis kualitas pelayanan, promosi, harga, dan kepuasan konsumen. Ke data view, kita copy seperti tadi, yaitu totalnya saja. Nah, sudah diisi semua datanya, kita klik Analyze, Regression, Winner. Nah, di independen kita masuk variabel X, dan pada dependen kita masuk kepuasan konsumen atau variabel Y. Dan kita klik OK. Maka hasil outputnya keluar. Nah, untuk uji P atau uji parsialnya, dapat kita lihat dari nilai SIG-nya, yaitu adalah yang pertama ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan nilai SIG-nya adalah 0,113, besar dari 0,05, maka tidak dapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lalu ada pada promosi yang nilainya 0,22, artinya kecil dari 0,05. Maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan yang terakhir, harga. Nilai SIG-nya adalah kurang dari 0,001, artinya 0,00, yang kecil dari 0,05. Maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya, kita lanjut ke uji simultan atau uji F, yang fungsinya untuk menguji pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kita kembali ke hasil output. Di sini saya sudah memiliki hasil interpretasinya juga. Di ANOVA ini. Regressionnya sebesar 0,01 di nilai SIG-nya, yang artinya kecil dari 0,05. Maka secara simultan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
Baik, sekian dari video saya hari ini yang mengoperasikan SPSS secara langsung dengan menguji uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan terakhir uji hipotesis. Jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan saya dalam menginterpretasikan hasil hari ini, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.